Pemirsa, sosok pria bertindik yang selama ini kerap dinarasikan sebagai Peggy Setiawan dalam kasus Vina akhirnya muncul ke publik. Didampingi sang ayah, pria tersebut membantah keterlibatan dirinya dengan kasus kematian Vina dan Eki. Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh juga. Di kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tak kunjung menemukan titik terang. Belum usai, berbagai kejanggalan dalam penangkapan Peggy Setiawan yang diduga sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Kini pengakuan datang dari sosok yang kerap dinarasikan sebagai Peggy yang lain. Hegi Rian Prayoga, pemuda yang fotonya beredar di media sosial dan dinarasikan terlibat dalam kasus Vina, akhirnya angkat bicara. Hegi membantah keterlibatan dirinya dalam kasus pembunuhan ini. Dalam pemeriksaan sebagai saksi, Hegi juga membantah keterlibatan dirinya sebagai bagian dari geng motor. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujur-jujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangi? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanyakan? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku, saya jawab tidak. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Saat ini pengungkapan misteri pembunuhan Vina dan Eki masih bergulir. Prarekonstruksi dan pemeriksaan keluarga Peggy Setiawan terus dikebut Polda Jawa Barat. Tidak hanya Polda Jawa Barat, Barreskrim Polri pun menaruh atensi kepada kasus Vina agar terang benderang. Chandra Kurnia, Cirebon, BTV. Dan untuk mengulas lebih lanjut terkait dengan benang kusut kasus Vina dan Eki, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Ada psikolog forensik Reni Kusumo Wardani, kemudian kuasa hukum dari Peggy, Ibu Ati Suryati, dan Kabarreskrim periode 2008-2009 Susno Duaji. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Malam Mbak Soza. Selamat malam. Baik, selamat malam. Saya akan memulai dialog kita dengan bertanya kepada Pak Susno terlebih dahulu. Bapak sebagai mantan Kabarreskrim, Anda melihat update terbaru, muncul sosok yang selama ini diduga menjadi Peggy. Ia muncul dan mengatakan statement bahwa ia tidak terlibat dan ia mengakui bahwa foto yang viral itu adalah dirinya dan mengatakan juga bahwa sejak foto itu viral sampai dengan saat ini banyak pihak yang memberikan ancaman kepadanya. Nah, sampai dengan di titik ini, jika Anda melihat kasus ini sekarang, apakah kemunculan dari sosok Hegi ini akan membuat kasus ini terang benderang atau justru kian rumit? Pertama, isu yang disampaikan atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat mohon direm ya. Jadi kalau tidak tahu persis gitu dan hanya orang mirip-mirip jangan dilaporkan, kasihan yang bersangkutan. Nah sekarang apa dari fenomena ini yang bisa kita dapatkan adalah ini adalah petunjuk bahwa Polda, penyidik Polda masih mencari mana Peggy sebagai pelaku. Yang ditahan sekarang sudah terbukti sebagai DPO, Peggy sebagai Peggy, sudah terbukti. Saya katakan di berbagai media terbuktinya 1000% ya, karena ibunya pun, ibu kandungnya mengaku dan bapak kandungnya mengaku betul itu Peggy. Yang menjadi PR sekarang, dan ini tugas yang berat, apakah Peggy ini adalah Peggy pelaku? Nah itu yang belum terbukti. Atau sudah terbukti tapi Polda belum menceritakan pada publik. Kenapa? Yang disampaikan dalam press release Polda beberapa waktu yang lalu itu adalah Peggy sebagai Peggy. Terbukti menurut keterangan saksi, terbukti menurut alat-alat bukti, scientific crime investigation, sidik jarinya, kakahnya,
KTP dan sebagainya terbukti, tapi belum disampaikan bukti bahwa dia sebagai pelaku, belum ada. Jadi kenapa belum ada? Saksi mahkota yaitu para terpidana menarik keterangannya. Yang sudah keluar Sakatatal nggak kenal dengan dia. Kemudian yang kenal, yang katanya tahu bahwa Peggy ini adalah pelaku, Peggy yang ditahan hanya saksi Aib. Saksi Aib sangat lemah. Keterangannya melihat pada waktu malam hari, jarak 100 meter, gelap, tidak kenal orangnya, tapi tahu wajahnya, dan itu 8 tahun yang lalu. Jelas kesaksian ini sangat lemah. Apalagi kesaksiannya hanya 1 orang. Kalaupun tidak lemah, maka kesaksiannya tidak sah. Jadi, untuk memperkuat kedudukan Peggy yang ditahan sekarang sebagai pelaku, harus ada bukti-bukti scientific crime investigation. Nah, sudah ketemu CCTV, tapi CCTV-nya itu hanya capture, agak sulit gitu kan. Yang lain-lain, misalnya bukti di HP, bukti sidik jari, bukti laboratorium, bukti DNA itu belum ketemu. Sepertinya. Soalnya kalau sudah ketemu pasti sudah diekspos. Nah, maka jalan terbaik apa? Jalan terbaik adalah advokat, pengacara atau penasihat hukum dari Peggy yang jumlahnya 68 apa berapa itu, segera ajukan pra peradilan supaya penyidik Polri membuka alat bukti apa yang didapat. Ini kan fair sekali. Yang menilainya adalah pengadilan, jangan akan melulu gitu. Baik. Kita berhenti sampai di pra peradilan tadi. Nah, saya akan lempar kepada kuasa hukum Peggy, Bu Ati. Anda melihat sampai dengan di titik ini ada pengakuan dari sosok Peggy yang mengaku, ya itu foto saya memang, tetapi saya tidak terlibat dan saya mendapatkan ancaman. Nah, terus di samping itu ada juga pengakuan dari mantan anak Wakil Bupati Cirebon yang juga mengatakan dirinya tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki, padahal selama ini juga dikait-kaitkan. Jika kondisinya seperti ini, bukankah posisinya klien Anda semakin terpojok? Lantas tadi seperti yang dikatakan Pak Susno Duaji, kita sudah mendengar rencana pra-peradilan ini berminggu-minggu, tetapi sampai dengan saat ini belum ada langkah konkretnya. Sepertinya sangat sulit atau seperti apa sih, Bu? Ya, terima kasih. Mengenai munculnya Hegi, yang namanya Hegi, saya tidak mau berkomentar banyak. Silahkan itu nanti merupakan pendalaman dari kepolisian, apakah dia merupakan pelaku atau bukan. Demikian juga dengan yang tadi disebutkan anak bupati itu, saya tidak mau berkomentar banyak. Saya hanya fokus kepada Peggy Setiawan. Saya tetap menyatakan klien saya bukan pelaku atas terbunuhnya Eki dan Vina. Baik. Lantas Bu terkait dengan... Terus tadi mengenai... Enggak, kita akan lanjut terkait dengan sosok Hegi dan Peggy dulu. Kemudian diketahui juga bahwa Hegi Rian Prayoga ini merupakan warga desa yang sama dengan tempat tinggal Peggy bersama dengan keluarga. Apakah pihak kuasa hukum sudah mengetahui ataupun ada statement dari Peggy terkait dengan sosok Hegi ini? Dia kenalkah atau mungkin teman permainan dulu? Baik, Bu Ati, apakah masih bersama kami? Baik, Kak, mohon maaf kami mengalami kendala komunikasi. Saya akan tanyakan saja kepada Ibu sudah bersama kami? Saya sudah. Baik. Saya akan ke Ibu Reni terlebih dahulu sambil kita perbaiki komunikasi bersama dengan Ibu Ati. Ibu Reni, kita melihat kondisinya saat ini proses pengungkapan masih berlangsung, tetapi muncul saksi-saksi baru yang mengaku memiliki pengetahuan. Bahkan yang terbaru ada sosok Hegi yang membuat publik menjadi bingung. Sebenarnya Peggy ini yang mana, Hegi ini yang mana gitu. Kalau Anda melihat kondisinya sampai dengan saat ini, apakah kehadiran sosok Hegi ini memperumit proses pengungkapan atau seperti apa? Ya Mbak,
Dalam era digital seperti sekarang ini, sebuah perkara hukum itu sangat berpotensi menjadi viral ya. Demikian halnya juga dengan kasus V di Cirebon ini yang tampak menggelinding menjadi kasus yang noisy atau kasus yang bising, di mana fakta dan opini itu bercampur sedemikian rupa sehingga membuat bingung masyarakat. Nah, masyarakat boleh bingung ya, tetapi saya berharap, tentunya kita semua juga berharap keadaan ini jangan sampai membuat bingung aparat penegak hukum. Jadi benang merah perkara harus ditarik bukan berdasarkan percampuran antara fakta dan pengaruh dari berbagai opini yang berkembang. Jadi saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Susno ya, penyelidikan dan penyidikan ini harusnya hanya berdasarkan fakta melalui proses scientific based crime investigation agar penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan memiliki landasan ilmiah dan objektif. Jadi saya rasa kalau polisi menyandarkan diri pada scientific based crime investigation, polisi tidak akan bingung di dalam mencari kebenaran dalam kasus ini. Baik, berarti walaupun beredar banyak opini dan juga fakta-fakta yang dinilai merupakan fakta baru dalam kasus ini, polisi diharapkan bisa fokus kepada apa yang ada di depan ya Bu, berdasarkan menggunakan metode scientific based crime investigation. Nah, saya akan tanya ke Pak Susno. Pak, kita tahu bersama, kolase tangkapan layar ini viral, bahkan ada juga cuplikan-cuplikan video yang disebut-sebut berkaitan juga dengan kasus Vina. Tetapi apakah pihak kepolisian dengan tim cyber yang dimiliki bisa menelusuri pengunggah tersebut dan meminta untuk memberikan sumber aslinya agar keaslian dan kebenaran video tersebut dapat segera dicek? Pertama, sumber daripada capture-an itu harus jelas. Kedua, waktunya juga harus bersamaan dengan waktu kejadian. Ketiga, orang-orangnya yang ada di dalam capture itu adalah orang-orang yang disangka melakukan itu. Tapi kalau misalnya waktu tidak jelas, siapa yang ngambil tidak jelas, kejadian di mana tidak jelas, hanya orang segerombolan kayak gitu agak sulit. Karena dari capture itu kan kita lihat tidak tahu waktunya kan. Nah ini di samping itu gambarnya kabur juga. Tapi kita berharap itu pasti sudah diambil oleh pihak Polri untuk diperiksa di digital forensik. Mudah-mudahan bisa ditemukan. Nah kita nggak tahu DVD-nya ada apa tidak gitu kan. Jadi artinya masih itu itu tidak akan disia-siakan, tetap diolah. Ya mudah-mudahan saja itu bisa berbicara, bisa menjawab apa yang dicari kita. Baik, saya akan coba ke Ibu Ati, apakah sekarang suara dari studio sudah terdengar dengan jelas, Bu? Ya. Baik, kita akan lanjutkan dialognya, Bu. Tadi kita sampai di pada pertanyaan, apakah klien Anda, Peggy Setiawan, mengetahui sosok Hegi? Karena informasi yang beredar, identitas Hegi ini tinggal di lokasi di desa yang sama dengan Peggy Setiawan. Saya belum ada konfirmasi dengan Peggy Setiawan, apakah dia mengenal Hegi yang sekarang muncul memberikan pernyataan bahwa Ibu Ati, apakah masih bersama dengan kami? Suaranya masih belum jelas, Bu? Oh, belum jelas ya? Mungkin saya... Baik, sambil kita menunggu Ibu Ati memperbaiki koneksi dan juga sambungan audionya, saya akan kembali tanyakan lagi kepada Ibu Reni. Ibu, jika memang untuk membuat kasus ini terang benderang dan tidak menjadi bola liar yang semakin susah untuk ditarik benang merahnya, apakah ada kendala yang harus dipastikan tidak sampai terjadi oleh pihak kepolisian? Dalam artian untuk sekarang kan pengungkapan sedang terjadi, ini pengungkapan kedua atas kasus ini, karena yang pertama sudah terjadi dalam kasus 2016 sampai dengan 2017. Apa yang harus diantisipasi oleh penyidik dalam mengungkap kasus ini? Karena kan semakin besar atensi publik atas kasus ini. Iya,
Saya rasa di tantangan dari kepolisian ya, untuk kepolisian menemukan anatomi kasusnya. Karena sebuah kasus itu pasti ada hubungan sebab akibatnya. Jadi misalnya, kenapa V ini menjadi korban? Apa yang membuat orang itu harus menjadikan si V dan teman laki-lakinya ini menjadi korban? Sehingga nanti akan bisa ditarik motif yang mendasari kenapa pelaku harus melakukan tindakan pembunuhan jika ini betul merupakan pembunuhan ya. Sampai sekarang ini kan masih terus diselidiki oleh kepolisian. Nah, polisi seperti yang tadi saya sampaikan dapat melibatkan banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan sudut pandang yang relevan untuk mengurangi kemungkinan bias yang bisa saja terjadi. Apalagi dengan kasus yang begitu bising ya seperti ini, bias itu bisa saja terjadi pada siapapun termasuk pada pihak kepolisian. Jadi polisi perlu untuk meminimalisir bias-bias yang muncul di tubuh kepolisian itu sendiri. Rasa demikian. Jadi anatomi kasusnya ini harus betul-betul clear. Terima kasih. Dengan demikian bisa ditarik ya kemudian untuk penegakan keadilannya. Baik, Ibu Reni, tapi kan percepatan perubahan informasi atas kasus ini sangat cepat ya, muncul di media sosial, ada info baru terus-menerus seperti itu. Lantas, apakah pihak kepolisian ketika menerima ada informasi baru terkait dengan kasus ini, lebih baik langsung memeriksa keterangan saksi atau pengetahuan saksi baru tersebut, atau membiarkannya dulu dan fokus pada yang tengah dijalani? Saya rasa itu merupakan strategi dari pihak kepolisian. Jadi sekali lagi polisi tidak bisa mendasarkan pada opini. Jadi menurut saya jika berkembang di dalam masyarakat itu memang sulit dibendung. Namun polisi kan dapat menyortir mana yang memang ini relevan untuk ditanya, diambil keterangannya, mana yang tidak begitu ya. Jadi kita perlu juga membedakan mana keterangan atau opini masyarakat dengan keterangan yang pro justisia. Nah, kalau seseorang memberikan keterangan di bawah sumpah, baik sebagai saksi maupun sebagai ahli, ini kan disebut pro justisia. Nah, ini punya resiko hukum karena keterangannya sah secara hukum untuk dipergunakan atau di sini memiliki kekuatan hukum. Jadi karenanya polisi perlu untuk mendasarkan pada keterangan-keterangan yang pro justisia. Jadi ini sah ya secara hukum yang diminta berdasarkan sumpah pada orang-orang yang dianggap relevan untuk dimintai keterangan. Jadi bukan tiba-tiba masyarakat yang tidak tahu apa-apa ikut bicara hanya katanya nggak pakai tapi nggak pakai juga gitu ya oleh polisi. Nah, ini juga akan menjadi menambah bising kasus ini. Namun polisi punya strateginya untuk melakukan penyidikan tersebut. Seharusnya demikian. Baik, kita juga harus percaya bahwa kepolisian mampu untuk mengungkap kasus ini ya Bu ya, dengan begitu banyak dukungan dan juga atensi yang mengawasi jalannya pemeriksaan kasus ini. Saya akan tanyakan nih ke Pak Susno. Pak Susno, apakah aturan dalam proses penyidikan memungkinkan untuk pihak kepolisian mencari siapa sebenarnya sosok di balik akun yang mengunggah pertama kali kolase tangkapan layar CCTV tersebut, kemudian jika benar itu merupakan tangkapan layar dari proses ketika peristiwa kejadian pembunuhan Vina dan Eki, pelibatan dari ahli digital forensik ini menjadi sangat penting? Ya, pelibatan digital forensik sangat penting dan itu pasti sudah dilakukan. Termasuk mencari siapa yang mengcapture itu juga sudah dilakukan, tapi tim lain. Tim penyidik itu sudah jelas pembagian tugasnya bahwa mereka konsentrasi pada penyidikan kasus ini. Dalam hal ini tersangkanya baru satu orang, yaitu si Peggy. Mereka ingin membuktikan apakah Peggy ini pelaku atau Peggy ini bukan pelaku. Nah, apakah orang yang mengcapture gambar, menyebarkan gambar dan sebagainya, gambar-gambar yang tidak benar, itu bisa dipidana, ya bisa saja mengacaukan jalannya penyidikan, menghambat jalannya penyidikan dan sebagainya gitu ya. Tapi itu bukan tugasnya daripada tim yang menyidiki kasus ini sekarang. Itu kan ada tim lain.
Nah, dan yakinlah apapun yang masuk ke pihak kepolisian pasti akan dianalisa karena polisi punya laboratorium forensik yang sangat lengkap dan polisi sekarang lebih berkonsentrasi untuk membuktikan apakah Peggy ini adalah pelaku atau Peggy ini bukan Peggy pelaku. Itu yang paling penting. Baik, saya akan ke Ibu Ati. Kita tadi sama-sama sudah mendengar di pertanyaan pertama terkait dengan rangkah pra-peradilan yang diusulkan untuk segera dilakukan, tidak hanya menjadi rencana. Jadi, tim kuasa hukum Peggy kapan, Bu, akan mendaftarkan gugatan pra-peradilan tersebut? Masih dalam proses kami berdiskusi, Bu. Kami pun membahas bukti-bukti apa yang akan kami kemukakan dalam pra-peradilan ini. Jadi masih kami analisa oleh tim. Proses analisa ini sepertinya cukup panjang ya Bu, karena kita sudah mendengar rencana ini sejak seminggu 2 minggu yang lalu. Apa yang menjadi kendala sebenarnya? Apakah goalsnya belum disepakati atau kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti penguat dalam gugatan tersebut? Ya, kami harus bersikap hati-hati. Bukti-bukti pun ya kami intinya masih mengumpulkan gitu, Bu. Baik. Harus berhati-hati untuk masalah ini. Kami tidak berarti belum ada karena ini kan kasusnya udah menjadi viral. Baik, berarti belum ada deadline ya, Bu, kapan akan didaftarkan? Tenggat waktunya belum ada ya? Saya inginnya, kami tim inginnya minggu ini, inginnya gitu. Oke, baik. Terakhir, informasi yang beredar bahwa tim kuasa hukum Peggy akan membawa kasus ini ke DPR. Sebenarnya apa yang dituju? Benarkah informasi tersebut? Mengenai hal itu, tim kami hari ini sudah ada yang ke DPR RI, tetapi belum ada laporannya secara, maksudnya belum ada laporan bagaimana hasilnya mereka menghadap ke sana. Apakah telah dibahas masalah ini ataukah belum? Belum ada laporan dari Jakarta, Bu. Baik, berarti benar bahwa tim kuasa hukum Peggy berusaha untuk membawa kasus ini ke Parlemen Senayan Jakarta untuk mendapatkan atensi ya. Baik, terima kasih untuk kepada seluruh narasumber, Bapak Susno Duwaji, Ibu Reni dan juga Ibu Ati telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat.